Itu, itu sound nyalain speaker itu yang bikin harganya mahal. Sama mahalnya kayak sound nyalain MacBook. Udah lama banget sih kepengen beli speaker Marshall, tapi emang harganya mahal banget. Jadi niatnya nunggu turun harga baru beli ya. Karena memang nggak rela sih keluar 5 jutaan buat beli speaker. Jadi udah nyari Acton 2 yang turun harga, tapi habis semua di toko resmi. Sementara mau beli di toko non resmi, males banget kalau dapatnya KW ya. Karena kalau lihat di YouTube itu pemalsuannya udah mirip banget. Sampai-sampai cara membedakannya cuman beli lewat distributor resmi atau harus nyocokin serial numbernya antara yang di kemasan dengan yang di dalam speaker dan yang di dalam aplikasi. Males kan? Udah keluar uang jutaan tapi ternyata dapatnya KW. Akhirnya nggak sengaja nemu orang jual second dari seri Middleton di Tokped. Garansi resmi TAM dan masih nyala sampai dengan 24 November nanti. Harganya 3 jutaan, langsung aja gua angkut. Di paket pembeliannya kalian bakalan dapat speakernya sama strap karet buat bawa-bawa speakernya. Kayak gini nih bentuknya. Bobotnya 1,8 kg, jadi lumayan sih kalau buat tenteng-tenteng. Desainnya ini loh, retro tapi timeless banget. Memang sih nggak seindah Acton ataupun Stanmore ya, yang punya knop kuningan klasik gitu. Tapi Middleton ini lebih pas dan versatile buat aku. Karena ukurannya cukup kecil, jadi cocok untuk DC setup. Terus bisa jadi pengganti soundbar kan kalau buat nonton film. Meskipun kecil tapi suaranya udah kegedean sih buat ruangan 1,8 x 2,5 meter di ruang kerjaku ini. Terus dia juga portable ya, jadi bisa digantung di treadmill kalau lagi olahraga ataupun dibawa pas glamping gitu ya. Sekarang kita cobain suaranya ya. Pasti yang aku dengar beda dengan yang kalian dengar. Karena aku cuman rekamnya di mic ya, di mikrofon V-Fine ya. Terus keluarnya pun lewat speaker, apapun speaker yang kalian pakai, jadi pasti akan berbeda. Tapi setidaknya bisa kasih sedikit gambaran ya suaranya kayak gimana. Aku bakalan dengerin pakai lagu-lagu yang biasa aku pakai buat sound test ya, sama beberapa lagu yang lagi viral atau hits, biar kalian lebih familiar. Copyright buat channel ini nggak apa-apa sih, nggak ada masalah, karena channel ini belum ada duitnya. Masih jauh dari monetisasi. Oke, lagu pertama adalah Kau Adalah. Ini lagunya Isyana sama Ray Putra ya. Kalau kalian pakai earphone, semoga kalian bisa merasakan separasi musiknya yang rapi dan suaranya yang rich. Clarity dan sparisinya lumayan oke ya. Kalau di foto tuh semacam high dynamic range gitu ya. Jadi kalau kalian merem dan coba bedain suara gitar, perkusi, bass, dan instrumen lainnya tuh masing-masing terdefinisi dengan jelas. Untuk ukuran single speaker ya, maksudnya one box speaker gini, ini lumayan sih. Untuk lagu kedua, To Make You Feel My Love-nya Adele. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. Emang kayaknya nggak sehangat sih kalau pakai sistem bass reflect ya, dengan kotak speaker kayu kayak di Acton ataupun Stanmore. Ini juga sebatas ingetin pas nyobain di mall ya. Tapi mid-nya masih empuk kok. Dan ternyata ini mid-nya cukup maju ya. Jadi vokalnya tuh cukup present gitu, atau on your face gitu. Padahal aku pikir ini bakalan mundur gitu. Lanjut kita coba soundstage-nya ya, pakai lagunya Little Wings, versinya The Chords yang unplugged. Wih, cukup luas ini untuk ukuran single speaker gini. Nggak akan bisa ngalahin speaker stereo yang kalian pasang agak berjarak sih, tapi ini masih oke sih. Suaranya Andrea dan petikan gitar akustik sopan banget masuk telinga. Serasa kayak dibawa ke pergunungan Nordik bareng Andrea. Alah, lebay. Untuk single speaker gini, kalau mau dapetin soundstage yang cukup luas, kalian harus agak berjarak ya dengan speakernya, minimal 1 atau 2 meter gitu. Soalnya kalau close range, pasti kedengarannya dari arah speaker aja, nggak kedengaran, nggak dapet soundstage. Lanjut, sekarang kita coba ya deep bassnya pakai lagunya Massive Attack. Ini intronya deep banget, tapi dia soft, jadi cuma bass yang deep dan cukup power aja yang bisa kasih rumble.
Menurutku sih rumble-nya tipis sih ya, nggak terlalu tebel. I don't know. Mungkin powernya harus dimainin sampai ke 80 ya baru bisa kedengaran. Cuman aku takut ganggu tetangga ya. Kalau pakai lagu lain nih, lagu yang sering berseliweran, cukup mantap sih kalau pakai lagu yang ini. Lanjut, kalau speed bassnya cemana ya? Coba kita pakai lagunya Metallica ya, supaya denger suara double pedal di speaker ini apakah masih rapi atau bleber. Kita mainin lagunya Metallica, judulnya Dire Straits. Kalau untuk genre rock emang rajanya sih Marshall. Loudness-nya mantep, bass-nya tight. Nggak heran sih sebagai brand yang besar dari panggung-panggung konser emang ahlinya di genre ini. Lagu-lagu tadi lumayan jadul-jadul ya. Maklum saya kan Gen X ya, yang besar di 90-an. Sekarang kita tes beberapa lagu yang lagi hits ya, di TikTok, IG, ataupun di mana-mana deh. Yang pertama Sah dari Sarah Suhairi dan Alfi. Lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu, semuanya kan runtuh. Tiada tulang yang bergetar, tiada senyuman yang ku gemar jika ku tak bersamamu, semuanya kan runtuh. Lanjut kita cobain pakai dangdutan sedikit ya. Ini Gampil dari Guyon Waton. Tak sliramu pas kowe lagi keloro disia-siake karo wong sing tau sayangi ning sandingku nganti ilang loro ning atimu. Terus lanjut kita ke lagu pop ya, pop yang agak melo gitu ya. Drumstick dari Henry Moody. I wish I was who you drunk texted at midnight. Wish I was the reason you stay up till 3 and you can't fall asleep, waiting for me to reply. I wish I was. Kita coba yang agak bright sedikit ya. Kita coba lagu Jepang, Ikemonoko Gari, soundtracknya dari Naruto, judulnya Bluebird. Terus kita agak R&B atau agak blues sedikit pakai lagunya Teddy Swim, judulnya Lose Control. My bones, don't you know how to control when you're not next to me. EDM yang sempat hit beberapa waktu lalu dari Peggy Gou, It Goes Like Na Na Na, ajeb-ajeb yuk. Dan terakhir lagu pop yang lagi ngehits juga dari Malik and the Essential, Aduh. Surga itu kamu, duniawi juga kamu, sumpah mati yang ku mau, cuma sama kamu. Surga itu kamu, duniaku penuh kamu. Kita bikin mesra sampai. Oke, saatnya kesimpulan pribadi ya. Puas sih, itu a steal for me. Dapetin speaker Marshall di harga segini, di 3 jutaan doang. Kualitas suara sesuai dengan ekspektasi. Upgrade jauh dari speaker Bluetooth yang sebelumnya aku pakai. Ini mereknya Soundcore ya, yang Wakey. Dia campur-campur sebagai Waker gitu ya.
Dan yang terpenting itu di volume kecil sound quality-nya masih keluar semua. Bass-nya itu masih keluar, mic-nya oke. Kalau treble sih udah pasti keluar ya. Karena dia emang sebenarnya bright. Jadi menurutku overall sebenarnya speaker ini agak bright ya. Cuma karena bass-nya deep, jadi kalau digambarin tuh kayak huruf W gitu ya. Jadi bass-nya powerful, high-nya nyaring, dan mid-nya maju. Meskipun nggak terlalu tebel. Tapi anehnya dia tuh butuh space untuk ngeluarin bass-nya itu. Mungkin karena setup speakernya yang 360 derajat ya. Speakernya dipasang ngadep 4 sisi. Ada yang di depan, ada yang di belakang, dan ada 2 woofer yang di samping gitu ya. Jadi kalau di tengah ruangan yang besar, dia bassnya terasa lebih gede daripada di tempat yang sempit. Setupku ini kan benar-benar sempit ya, karena aku taruh di bawah monitor, di desk shelf gitu ya. Jadi dia benar-benar ke-reduce bassnya, jadi lebih tone down aja. Nah buat aku yang lebih suka sound flat dengan sedikit aja tambahan di bass, itu malah jadi pas banget gitu, malah nggak boomy, malah enak buat aku. Tapi kalau kalian pengen suara bassnya lebih nendang, emang kalian mesti kasih space ya, sekitar 1 meter di kanan kiri depan belakang dari speaker ini, biar dia bisa keluar full powernya. Yang agak PR dikit tuh kayaknya dia nggak pakai model pass through power ya pas kita colokin. Jadi ya mesti model ngecas pakai gitu sih. Otherwise baterainya akan gampang aus kan kalau kita colokin terus ke adapter. Sama bahan covernya ini loh, karet yang lembut tapi jadi bikin gampang nempel debu. Other than that aku sih happy banget ya dengan kualitas dari Marshall Middleton ini. Tapi dari pengalamanku ya, kalau kalian mau ngerasain pengalaman suara yang imersif, clarity-nya jernih banget, sparasi suaranya jelas, imaging-nya bagus gitu ya, itu paling gampang ya emang pakai earphone. Karena environment-nya kan sepenuhnya terkontrol ya, dengan seal dari earbud-nya ataupun bahkan active noise cancellation. Kalau speaker gini, apalagi dengan hanya satu box begini ya, biarpun mahal, nggak akan bisa ngalahin earphone dan DAC portable amplifier gini. Kecuali pakai setup di ruangan studio dengan setup speaker yang lengkap. So buat aku emang nggak aku pakai buat serious listening ya, tapi fun and easy aja ngedengerin suara kualitas audio yang enak di kuping, tapi nyaman karena nggak harus pakai earbud ataupun pakai earphone gitu ya. Ya kayak orang nonton konser aja kan, nyari power, dentuman, fun gitu ya. Bukan ngejar suara yang refine ataupun balance buat serious listening. So buat aku, purchase decision-nya emang ngejar signature design sama signature sound dari Marshall yang selama ini aku belum pernah punya. Kalian tentunya bisa beda lagi. Misalnya kalian ngejar sound quality, based on research sama komentar kaum mendang-mending ya, kayaknya masih ada speaker brand lain dari JBL, Earphone, ataupun Tribute yang lebih murah dengan kualitas yang mungkin lebih pas buat kalian. Oke, itu aja ceritaku soal speaker Sultan Marshall Middleton. Thank you for watching and adios.